kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Munti, Bu Hartini, dan Pak Arif. Selamat sore Bu Hartini. Di sini saya sebagai pengamat coaching antara Ibu Munti dengan Bu Hartini. Di sini nanti saya akan melihat, mendengarkan, dan juga saya akan melakukan pengamatan atas percakapan Ibu Munti dan Ibu Hartini dengan Ibu Munti sebagai coach dan Ibu Hartini sebagai coaching. Nanti saya sebelum mendengarkan percakapan dialog antara Ibu Munti dengan Ibu Hartini, saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada coach. Sebelumnya, saya akan melakukan pengamatan berdasarkan rubrik penilaian berikut, yaitu saya akan mengamati kompetensi coaching dan alur cerita di dalam dialog Ibu Munti dan Ibu Hartini. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab kepada coach. Kali ini saya akan bertanya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh coach. Baik Ibu Erwin, terima kasih untuk waktunya mendengarkan dan mengamati kami ketika praktek coach. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya terkait dengan penyusunan pertanyaan berbobot, karena kemarin lumayan kurang di situ waktu praktek. Pertanyaan berbobot gitu. Untuk kali ini kompetensi mana yang akan diobservasi lebih spesifik oleh pengamat? Saya dari kompetensi penyusunan pertanyaan berbobot tadi, saya fokuskan pada kemampuan membuat pertanyaan yang menjadikan coaching merenung, berpikir, dan menemukan solusi. Setelah proses coaching nanti, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangannya? Jadi setelah proses coaching nanti, kompetensi dikatakan berkembang apabila saya mampu membuat pertanyaan yang menjadikan coaching berpikir, merenung, lalu menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih Bu Munti. Sekarang waktu dan saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Munti dan Bu Hartini untuk berdialog. Terima kasih. Terima kasih Bu Erwin untuk waktunya. Saya akan mulai melaksanakan coaching terhadap Ibu Hartini. Selamat sore Bu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Munti. Bagaimana kabar hari ini Bu Hartini? Alhamdulillah sehat Bu Munti. Hanya saja saya sedang sedikit galau nih Bu Munti. Iya, katanya kemarin sempat menyampaikan kepada saya kalau sedang galau gitu. Bisa loh Bu berbagi cerita biar plong gitu rasanya. Ada apa Bu Hartini? Iya, terima kasih begini Bu Munti.
Saya ini sedang galau karena tugas sedang menumpuk. Di sekolah rasanya saya ini hanya bekerja sendiri. Rekan saya sepertinya tidak mau tahu dengan pekerjaan yang saya lakukan. Oh, jadi Bu Hartini saat ini sedang merasa kewalahan dalam mengerjakan tugas karena Bu Hartini mengerjakan semuanya sendiri gitu ya, Bu. Sementara rekan kerja Ibu seolah tidak mau tahu begitu ya, Bu ya. Iya betul Bu Munti. Oke, baik. Jadi obrolan kita yang mungkin singkat ini nanti akan fokus pada mencari cara agar Bu Hartini bisa menyelesaikan tugas dengan enjoy, tidak terlalu terbebani, dan juga kita akan mencari solusi bersama tentang bagaimana agar partner Ibu itu nanti bisa diajak kerjasama. Begitu ya, Bu ya? Iya betul Bu Munti, seperti itu. Baik, oke. Jadi gimana Bu Hartini, awal ceritanya seperti apa? Apa yang Bu Har rasakan itu? Begini Bu Munti, saya ini kan guru TK. Selain harus mengajar dan menyusun perangkat pembelajaran, saya juga harus menyusun laporan administrasi sekolah. Seharusnya laporan administrasi itu kan dikerjakan bersama partner saya ya Bu Munti. Tapi partner saya itu seperti enggan mengerjakan. Beliau hanya datang, lalu mengajar, terus pulang. Yang dikerjakan hanya perangkatnya ajarnya sendiri. Sementara kan kalau di TK itu tidak bisa seperti itu Bu Munti. Berat juga ya Bu Har ya, yang dirasakan ya. Lantas selama ini apa yang sudah Bu Har lakukan terhadap rekan kerja Bu Har tersebut ya? Biasanya saya diamkan saja Bu Munti. Saya juga segan untuk menegurnya. Oh gitu ya, iya. Dengan Bu Har diamkan itu, apa respon dari teman Ibu itu apa Bu? Responnya ya begitu Bu, tetap tidak mau tahu dengan pekerjaan administrasi sekolah yang saya lakukan. Iya, jadi anu ya Bu ya, dengan Bu Har membiarkan gitu karena ada rasa segan, rasa sungkan, ternyata rekan Ibu tersebut tidak ada perubahan gitu ya. Lantas apa yang sudah pernah Bu Har lakukan selain itu, selain mendiamkan, barangkali Bu Har sudah pernah melakukan langkah apa Bu? Ya, saya itu sudah pernah mencoba Bu Munti, mencari tahu kesibukan beliau. Saya malah sudah pernah main ke rumahnya untuk mencari tahu apakah memang beliau ini sangat sibuk ya, sehingga setiap selesai jam pelajaran harus pulang terlebih dahulu. Bu Har ini luar biasa sekali loh, bahkan Bu Har sampai menyempatkan diri untuk berkunjung, itu luar biasa Bu Har. Lantas apa yang Bu Har dapatkan dari kunjungan Bu Har itu apa Bu Har? Dari kunjungan Bu Har ke rekan tersebut? Yang saya dapatkan dari kunjungan tersebut, rekan saya ini Bu Munti, ternyata tidak ada yang membantu di rumahnya. Jadi selama mengajar itu, anaknya itu dititipkan di rumah neneknya, sehingga kalau jam pulang harus segera diambil, diasuh sendiri oleh rekan saya ini Bu Munti. Oke, gitu ya Bu Har ya. Berarti setidaknya Bu Har saat ini sudah paham dengan situasi rekan kerja Bu Har tersebut. Terus Bu Har ada rencana tidak setelah mengetahui kondisi rekan Bu Har yang seperti itu? Rencana berikutnya apa Bu Har? Rencana berikutnya sih saya ingin membagi tugas saja Bu. Sepertinya beliau ini tidak bisa dan harus dikerjakan di sekolah. Saya nanti akan membagi tanggung jawab. Saya juga akan memberikan rekan saya ini bagian laporan yang harus dia kerjakan yang mana.
bisa mengerjakan di rumah sehingga tidak perlu terlalu lama di sekolah. Kan kalau di rumah nanti bisa disambi gitu nanti. Itu tadi ya membagi tugas, kemudian Bu Har memilihkan rekan Bu Har itu pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah sehingga rekan Bu Har ini bisa disambi gitu ya Bu Har ya. Jadi rencana Bu Har seperti itu. Itu rencana yang bagus loh Bu Har. Untuk melaksanakan rencana itu Bu Har sudah punya gambaran tidak? Bu Har butuh dukungan dari siapa saja? Tentunya dalam melaksanakan rencana tersebut saya membutuhkan dukungan komite. Yang jelas yang pertama saya butuh dukungan dari pimpinan saya sama kepala saya. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah saya untuk bisa membagi tugas dengan rekan saya tadi. Jadi yang membagi tugas nanti biar ibu kepala sekolah saya. Nah itu sepertinya akan lebih mudah untuk Bu Har. Selain rencana langkah-langkah tadi Bu Har mau kolaborasi dengan kepala sekolah. Adakah kekhawatiran di hati Bu Har akan rencana Bu Har itu tidak ada menemui kendala gitu? Ada rasa khawatir tidak rencana tadi menemui kendala? Ada saya khawatir ketika tugas saya bagi lalu beliau bisa mengerjakan di rumah tetapi terbengkalai. Oh jadi Bu Har mengkhawatirkan kalau dikerjakan di rumah tapi tetap terbengkalai begitu. Kira-kira sudah ada gambaran belum langkah atau strategi yang mau Bu Har lakukan agar pekerjaan yang sudah Bu Har bagi dan bisa beliau kerjakan di rumah itu tidak terbengkalai? Saya akan mengusulkan adanya deadline pengumpulan Bu. Nah itu sepertinya lebih baik Bu Har. Rencana Bu Har ini sebenarnya sudah terarah dan rinci sekali loh. Bu Har sudah tahu apa yang harus Bu Har lakukan. Bu Har sudah tahu harus berkolaborasi, membutuhkan dukungan dari siapa saja. Bu Har juga sudah memahami. Kemudian saya sudah rinci sekali gitu Bu Har. Lalu kapan rencana ini mau dilaksanakan Bu Har? Nah itu kemudian rencananya saya besok mau menghadap ibu kepala sekolah saya untuk membicarakan hal ini. Oleh sebab itu saya memantapkan hati dulu dengan berbincang bersama pemuda ini. Karena sudah mantap, besok saya baru menghadap ibu kepala sekolah saya. Kalau ibu kepala sekolah saya setuju, lusa akan segera saya sampaikan pada rekan saya ini terkait pembagian tugas tersebut. Wah Bu Har ini orangnya satset bet das gitu ya. Memang semakin cepat masalah diselesaikan semakin baik Bu Har. Semoga dengan satset betnya tadi semua tugas Bu Har bisa selesai dengan maksimal ya Bu Har ya. Amin. Terima kasih Bu Munti. Saya jadi lega ini dan mantap untuk melangkah ini. Sama-sama Bu Har. Kalau sudah mantap maka nanti akan segera melangkah pasti ya Bu Har ya. Bu Har, bagaimana kalau kita minggu depan kita luangkan waktu lagi untuk kembali ngobrol tentang ini Bu Har. Saya pengen lihat perkembangannya gitu. Kita coba nanti. Saya jadi kepo ini, pengen tahu rencana-rencana Bu Har itu sejauh mana berjalannya, kemudian sudah efektif atau belum gitu. Pengennya sih pas ketemu Bu Har itu sudah semakin sumringah dan tidak galau lagi. Gimana? Minggu depan siap ya Bu Har ketemu saya lagi ya? Siap Bu Munti. Iya, jangan bosan-bosan loh Bu Har ya. Kita nanti akan saling curhat. Nanti suatu ketika kalau saya punya unek-unek, Bu Har juga harus siap kalau saya bagi unek-unek saya ya Bu Har ya. Oke, baik Bu Har. Saya rasa Bu Har sudah menemukan kelegaan hati, kemudian sudah punya rencana mantap sekali untuk dilaksanakan untuk memecah kegalauan. Bisa kita akhiri sesi curhat-curhatan kita ini ya Bu Har ya.
Barangkali Bu Har mau Iya. melanjut masak ini. Iya. Bisa Bu Munti, terima kasih banyak ya Bu Munti Oke, sudah mau mendengar terima keluh kesah saya selama ini. Jadi saya bisa lega ini. Iya, sama-sama Bu Har, tetap semangat Bu Har ya. Selamat sore Bu Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Ertin, praktek coaching antara saya sebagai coach dan Bu Har sebagai coachingnya. Ya, di sini saya ingin menanyakan apakah sudah tercapai apa yang dilakukan menjadi indikator pencapaian perkembangan yang diinginkan? Iya, kalau menurut saya Bu, menurut refleksi diri saya tadi, saya sudah berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Jadi tadi ketika saya diskusi dengan Bu Har, kemudian saya sudah menyampaikan pertanyaan yang kemudian bisa memantik Bu Har untuk berpikir, merenung, kemudian menemukan ide solusi dari masalah yang disampaikan. Saya juga mencoba menggunakan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Bu Har untuk kembali menanyakan pertanyaan-pertanyaan agar menuju pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Ertin. Ya, terima kasih Bu Munti. Dari pengamatan saya ya, mungkin di sini pada praktik coaching yang dilakukan Ibu Munti terhadap Ibu Har, mungkin alur cerita memang sudah muncul, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawabnya. Selain itu, coach juga berusaha mendengarkan dengan rasa di sini. Hal ini mungkin nampak ketika Bu Har bercerita ya. Di sini Ibu Munti mendengarkan dengan keras, yaitu berkali-kali berhasil mengambil kata kunci, dan ekspresinya juga mungkin sudah menunjukkan perhatian kepada Bu Hartini. Bu Munti juga mengangguk dan bilang, oh, nah, dan itu menunjukkan Ibu Munti mengapresiasi coach. Pertanyaan yang diajukan juga cukup kreatif dan memantik ide Koci. Bu Munti juga terlihat menggurui dan juga terlihat menggurui dan juga tidak terkesan ingin ikut campur tangan. Selain itu, Bu Har sebagai Koci juga kooperatif dan dengan mampu memunculkan rencana-rencana yang positifnya ke depan. Itu mungkin dari pengamatan saya. Sekarang setelah saya mengamati, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Munti kembangkan untuk kedepannya? Setelah saya Bu tadi berusaha untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, barangkali untuk ke depan saya akan mencoba untuk lebih mengembangkan lagi kompetensi untuk menjadi pendengar aktif, menghadirkan yang rasa itu semuanya keempat-empatnya ingin saya coba untuk mengasah agar kompetensi coach saya semakin baik. Ya. Terima kasih Bu Munti dan juga Bu Har. Demikianlah pengamatan yang dapat saya lakukan pada dialog Bu Munti dan juga Bu Har ini. Terima kasih Bu Ertin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.